Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya sumbangan liar yang dilakukan pihak sekolah, SMA Negeri 1 Cisarua, seolah tidak menggubris kejadian yang mencuri perhatian gubernur. Pihak komite dan sekolah tetap mengutip uang sumbangan yang dirasa memberatkan pihak orang tua siswa, dengan kisaran Rp1.200.000 sampai Rp1.800.000. Hal tersebut tentu saja menjadi sorotan publik, dan menuai protes dari beberapa wali murid. Akan tetapi anehnya, pihak sekolah tetap berpendapat bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan Pergub tahun 97 tahun 2022, berbeda dengan pernyataan ketua komite yang akan mengkaji ulang terkait sumbangan tersebut. Terkait adanya sumbangan atau pungutan yang di-flat harganya ya Pak ya, dalam artian di situ kan ada Rp1.200.000, Rp1.600.000 dan Rp1.800.000. Minta tanggapannya untuk itu. Saya tanggapi yang pertama berkaitan dengan sumbangan, itu sebenarnya kapasitasnya menjawab itu harusnya bukan saya, tapi komite sekolah, ya komite sekolah. Karena tanggung jawab kami selaku sekolah, dan saya sebagai pimpinan sekolah ini, tanggung jawab kami hanya pertama menganalisis kebutuhan, menganalisis kebutuhan sekolah. Nah, dari analisis itu mana yang bisa didanai dari dana BOS, dari BOPD, dan mana yang tidak, gitu ya. Nah, kami kan menyampaikan kebutuhan kepada komite sekolah selaku partner sekolah, gitu kan. Nah, akhirnya kami ajukan proposal kepada komite sekolah. Nah, proposal itu sebetulnya pada akhirnya ketika sudah sampai di tangan komite, mau diapakan pun terserah komite kan. Kebetulan kemarin komite sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, ya. Itu sudah termaktub di dalam revitalisasi komite sekolah. Ini sudah ada jelas di sini, ya. Ini sudah ada jelas di sini. Termaktub di komite sekolah di Permen 75. Sudah jelas seperti itu. Itu yang saya pahami. Dalam arti kan ini kan munculnya sumbangan ini bermula dari ajuan dari pihak sekolah proposal. Nah, yang kalau boleh saya tahu itu proposal tersebut isinya untuk kegiatan apa-apa aja gitu Pak. Jadi tolong dijelaskan. Kami proposal itu hanya meminta untuk pengadaan sarana prasarana yang tidak didanai oleh pemerintah. Misalnya, 1, ruang piket. Yang kedua, analisis kebutuhan berkaitan dengan kekurangan ruang kelas. Ruang kelas itu diberikan oleh pemerintah melalui DAK. Ya, melalui DAK ketika kita mengajukan, itu pun harus ada pada Dapodik. Ya, sudah ada Dapodik. Nah, tapi pemerintah akan memberikan bantuan RKB ruang kelas baru kalau kita punya lahan. Nah, kita sekarang ini nggak punya lahan. Kami mencoba mengajukan proposal ke komite. Komite mau minta bantuan ke siapa mah itu mah kita nggak mau tahu. Komite mau minta bantuan ke perusahaan, mau minta bantuan ke orang tua siswa yang punya uang banyak, mau minta bantuan ke siapapun, kan itu hak komite. Yang ketiga adalah toilet satpam. Pemerintah hanya membantu menyiapkan toilet siswa. Ya, toilet siswa. Satpam apakah ada? Tidak ada. Terakhir pengaspalan. Ya, pengaspalan. Hanya 4 buah. Tidak ada di sini berkaitan dengan personalia atau apa itu nggak ada. Ya, masalah apa adanya sumbangan, entah itu sumbangan ataupun pungutan segala macam berkaitan dengan pendidikan, ya. Nah, tadi saya menanyakan kepada komite dasarnya apa, ya kan? Tapi Pak Komite, Pak Abdullah menyampaikan kepada saya dasar terkait komite. Betul, di situ ada klausul-klausulnya, saya paham. Cuman artinya kan ada dasar yang istilahnya mendeskripsikan terkait kalau misalnya adanya bantuan atau sumbangan seperti ini berdasarkan misalnya peraturan Dinas Pendidikan Provinsi atau peraturan Menteri Pendidikan kayak gitu kan, seperti itu. Nah, seperti tadi banyak orang tua mungkin yang istilahnya karena satu keterbatasan pengetahuan, wawasan pada saat rapat mengiyakan aja, padahal mereka sendiri tidak mampu itu, dan banyak hal yang terjadi di sekolah lain Pak, ya kan? Anak tidak bayar diintimidasi, ya kan? Nah, ini wajar lah kalau hal-hal seperti itu menjadi kekhawatiran orang tua kan. Apalagi kita tahu Pak kondisi saat ini, dampak COVID,
ya kan? Banyak ketidakmampuan masyarakat. Nah, terus sekarang ada sumbangan seperti ini. Jangan bicara untuk sumbangan. Mungkin untuk biaya hidup mereka sendiri sangat sulit, kayak gitu kan? Dan makanya saya kembali lagi mengenai dasar sumbangannya ini apa, dan terkait masalah apa yang diajukan melalui proposal dari pihak sekolah ini, apakah memang tidak bisa ini didistribusikan atau ya pada jalurnya gitu Pak, yang harusnya ini tanggung jawab Pemda, tanggung jawab provinsi, ya kan? Iya. Ataupun kalaupun memang ada harus kita mencari dana, donaturnya itu dari mana, artinya janganlah membebankan orang tua murid lagi, karena yang sekolah di sini nggak semuanya mampu gitu kan. Itu yang kita harus pikirkan. Karena kami juga sudah mencoba-coba ya ke perusahaan-perusahaan ini, antara lain kami sudah ke Simori dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujung tahun ini terus terang aja dana mereka untuk itu sudah tersalur kan begitu. Jadi agak kesulitan, bukan berarti kami tidak juga upayakan begitu. Kemudian yang kedua yang berhubungan barangkali dengan inti daripada rapat komite itu, ya memang saya sendiri kan belum pengalaman ya. Artinya saya barangkali mengikuti bagaimana sih pelaksanaan dari rapat-rapat tadi kan begitu. Nah, akhirnya seperti saya bagian tadi, dana itu semuanya bukan buatan kami, dana itu semuanya adalah dari sekolah yang mengajukan kepada kami. Betul gitu. Kami sampaikan kan sebagainya betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang tua. Kalau di sini diam saya kemudian di belakang kemudian ngoceh dan lain sebagainya. Akhirnya karena ada masukan dan lain sebagainya, hari Jumat sebelum Bapak datang pagi-paginya kami sudah ada rapat itu. Kami kembali kepada inti semula, meloloskan terserah berapa jemaahnya. Jadi itu tidak berlaku sama sekali. Sudah kami nyatakan tidak berlaku, Bu. Cuma kami barangkali karena hari Jumat belum menyampaikan, belum mensosialisasikan kepada orang tua kelas 10. Udah kami revisi. Kalau gubernur menyatakan tidak boleh, jelas. Besok juga akan kami sampaikan kepada orang tua. Tidak ada lagi pungutan sama sekali. Berarti pada dasarnya digratiskan Pak, tidak ada sumbangan sama sekali atau seperti apa hasil keputusan akhir? Keputusan akhir kami. Artinya sumbangan terserah dia kan dikembalikan ke situ, terserah kemampuan daripada orang tua dan namanya orang tua. Dari SMA Negeri 1 Cisarua, Radar Informasi mengabarkan.